Halo semua, selamat datang di channel saya. Sesuai dengan judul dan thumbnail, video ini adalah perjalanan saya dalam dunia trading, terutama pada prop firm. Dan di sini adalah dashboard dari Quote Founder Trader. Oke, sebelum saya mulai masuk ke dalam pembahasannya, di sini saya akan sedikit cerita bahwa dulu sebelumnya channel ini tuh vakum 3-4 tahun. Lalu saya berencana untuk rebranding, dan rebrandingnya itu akan berisi tentang jurnal perjalanan saya. Dan kenapa saya memutuskan untuk jurnal saya dibikin dalam video, karena sebelumnya saya sudah trading prop firm, bahkan trading live account atau kripto atau saham ya kurang lebih 7-6 tahun, tapi saya tidak konsisten. Saya itu mungkin trading 2-3 bulan lalu vakum, sibuk kuliah dan lain-lain. Dan untuk catatannya saya bikin di kertas ataupun Excel dan ya hilang. Oleh karena itu saya putuskan untuk bikin jurnal trading saya dalam bentuk video dan memanfaatkan YouTube saya yang sudah vakum 3 tahunan ini. Dan saya juga tidak berekspektasi apa-apa pada perjalanan trading saya ini, apakah saya akan jadi full trader atau tidak. Saya tidak ekspektasi di situ. Saya hanya ingin mendokumentasikan setiap trading saya sehingga saya bisa punya bahan untuk saya review ke depannya dan sebagai pengingat saya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah beli akun Quote Founder Trader itu 5.000 USD untuk equity-nya, dan ada bonus $10.000 equity, tapi itu pay later. Jadi kalau sudah lolos space baru dibayar. Oke, saya tidak akan membahas yang pay later dulu. Di sini juga saya sudah mengambil beberapa trade. Oke, saya cek view dashboard dulu. Nah, di sini sudah terlihat di kalendernya saya sudah trade 4 hari. Ya, 3 hari pertama loss minus 20, 2 hari berikutnya minus $140, lalu minus $6. Ya, kemudian di hari Minggu saya profit $19. Itu karena saya open di BTC USD, karena market itu open hanya kripto ya di forex untuk weekend. Dan karena trade saya kayak begini, akhirnya saya memutuskan untuk bikin rules trading. Mungkin saya akan langsung ke Excel-nya. Nah, di sini yang pertama, sebelum masuk ke rules, saya menentukan pair-nya dulu, apa yang akan saya tradingkan. Di sini ada 7 pair. Nah, yang untuk lengkap ya, di sini ada forex, komoditi, ada stock, saham, ada juga kripto. Oke, yang pertama forex. Di sini saya memilih 4, yaitu Euro USD, Euro GPY, GBP USD, dan GBP GPY. Kenapa keempat itu? Karena dari banyak forex pair lainnya saya lebih cocok dan sedikit hafal keempat pair ini. Dan untuk price action-nya juga menurut saya lebih cocok ke 4 pair ini.
dan gaya trading saya. Jadi ya daripada banyak-banyak pair, saya menentukan ini saja biar tidak pusing screeningnya. Oke, kemudian di sini ada XAU. Nah, XAU ini market paling mahal. Tapi kenapa saya masukkan? Karena waktu saya funded from the Fivers, itu saya tradingnya kebanyakan XAU dan cepat. Karena saya scalping, kadang juga hold dan manfaatkan pergerakan market yang liar juga di XAU, jadi cepat funded ya walaupun price. Kemudian ada Nasdaq. Di sini Nasdaq yang saya perhatikan selama saya vakum trading, saya juga tetap pantau market untuk lihat kebiasaannya. Dan Nasdaq ini menurut saya clean untuk break-nya di time frame H1 ke atas, dan saya biasanya trading itu swing ya 5 jam, 6 jam, 12 jam, bahkan 1 hari. Dan untuk Nasdaq ini pergerakannya ya masih sesuai dengan trading plan saya. Kemudian untuk BTC, ya siapa tahu di market waktu libur, entah bank holiday atau weekend, BTC ada pergerakan bagus, oke saya akan entry. Mungkin saya entry-nya itu sebagai forward test di akun 10.000. Jadi saya tidak terlalu sering di akun 5.000. Makanya BTC saya masukkan dalam list. Oke, yang sekarang masuk ke rules. Di sini ada jam trade. Saya menulis dari jam 2 hingga 10 malam karena dalam 8 jam ini itu London CC dan New York CC. Menurut saya di jam ini itu trade saya itu selalu sesuai plan saya, dan juga saya lebih suka practice-nya di London dan New York. Lalu bukan berarti saya 8 jam itu mantau market, tapi ya sekalian saya melakukan hal lainnya. Mungkin saya entry di jam 1 atau jam 2 atau jam 3 sampai jam 5 saya kemana gitu untuk cek lagi jam 6, ya seperti itu. Jadi tidak selalu pantau market. Oke, yang kedua ada news. Di sini sebelum entry dan marking, saya lihat dulu newsnya itu hari ini ada apa dan pergerakan dolar seperti apa, karena itu sangat mempengaruhi harga market. Kemudian yang aturan ketiga ada risk ratio. Di sini saya 1:1 hingga 1:3. Kenapa? Karena terkadang itu titik entry saya dan juga titik SL dan TP itu tidak selalunya 1:1 atau 1:2. Terkadang tuh 1:1,5, 1:2,7. Nah seperti itu, makanya saya kasih toleransi 1:1 hingga 1:3. Kemudian ada risk di sini 0,5% hingga 1%. Untuk akun 5.000 ini menurut saya 1% itu sudah sangat besar ya, itu $50. Jadi dengan risk 0,5 sampai 1% ini, saya itu dalam sehari bisa 1 hingga 3 trade dengan simulasi. Kalau di pertama 2 kali trade profit, artinya saya profit 1%, oke, saya close posisi pada hari itu. Kalau hari berikutnya saya mengambil 3 trade dan 3 dari 2 trade itu saya stop loss, oke, saya akan berhenti di situ. Dan satunya profit, oke, saya mungkin masih
profit 0,5 atau 1%. Jadi yang di hari kedua itu trade pertama rugi 0,5%, trade kedua saya profit 1%, dan trade ketiga saya itu opsional, saya akan lanjutkan atau stop. Kalau saya lanjutkan mungkin, kalau rugi artinya saya ya hanya untung 0,5%, jadi ya it's okay. Lalu untuk D3 bisa saja saya BEP, saya melakukan trade lagi, stop loss, saya melakukan trade lagi, ya untung-untung. Kalau stop loss berarti saya rugi 1% dan off trade. Kalau untung ya sudah, saya batasi 3 kali entry, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu makanya rasio 1:3, mungkin setelah 1:1 lebih saya akan BEP dan lepas running sampai hit TP max kalau sentuh. Kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa. Oke, yang berikutnya di sini ada lot size. Nah, untuk lot size sendiri, sebentar, ini Excel saya ubah dulu. Oke, 0,2. Oke, untuk lot forex sendiri saya batasi selain XAU dan BTC itu saya menggunakan lot 0,5 sampai 1%. Kenapa di situ? Karena trading plan saya itu karena nanti menerapkan BEP, bisa saja mungkin di TP1 atau di 1:1 saya close setengah dan sisanya saya hold, entah itu running ataupun nanti masuk ke BEP. Jadi saya bikin lotnya agar bisa di close setengah. Kemudian untuk XAU, di sini XAU 0,2 karena ya seperti yang tahu marketnya paling mahal, jadi saya juga menerapkan BEP sehingga bisa dapat cuan maksimal lah. Maksimal bisa sampai 1:3. Oke, yang selanjutnya di sini ada no setup, no confirmation, dan no entry. Karena jam trading saya itu lama, 8 jam. Jadi dalam kurun waktu 8 jam itu saya melihat kalau ada setup bagus yang kemungkinan akan terbentuk. Oke, saya pantau, saya tunggu, bahkan mungkin saya cek 2 jam sekali apakah setupnya akan clean terbentuk atau tidak. Kalaupun dalam seharian itu mungkin di London season tidak ada setup, oke, saya skip. Kemudian di New York mungkin hingga jam 9 atau jam 8 tidak ada setup, oke, saya tidak paksa untuk entry. Saya mungkin akan menunggu hari esoknya karena saya tidak selalu pantau market. Jadi ya ini juga untuk membatasi saya agar tidak overtrade sehingga bikin akun saya freeze lagi. Baik, kurang lebih itu adalah rules trading saya. Entah apakah akun ini yang sudah drawdown 3% bisa terselamatkan dengan rules itu. Setidaknya di sini saya mau mencoba untuk disiplin dengan rules yang sudah saya bikin. Oke, untuk videonya mungkin sampai sini dulu.
Semoga untuk diri saya sendiri yang di masa depan bisa mengingat apa yang sudah dibikin pada video hari ini, sehingga tidak melanggar rules-nya dan tetap konsisten.